Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini di suasana hujan yang sangat deras. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang berisi tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Hari Senin ini adalah hari yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada pertentangan tentang hari apa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua sepakat bahwasanya Rasulullah lahir pada hari Senin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat pada tanggal lahirnya dan juga bahkan pada bulan lahirnya. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan beliau lahir pada bulan Rajab. Ada khilaf di antara ulama sejarah, ulama tarikh tentang kelahiran, tentang tanggal dan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dikuatkan oleh penulis buku Ar-Rahiqul Makhtum adalah beliau lahir pada 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Disebutkan sebagai tahun Gajah karena di tahun itulah Raja Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Abraha itu datang ke Ka'bah itu di bulan Safar, sekitar 1 bulan sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka orang-orang Arab jahiliyah itu tidak mengenal yang namanya tahun-tahun. Ya, kalau kita sekarang mengenal ada tahun Masehi, sekarang 2022, ada juga tahun Hijriyah, sekarang tahun 1443. Ini adalah tahun Hijriyah. Akan tetapi orang-orang Arab jahiliyah mereka belum mengenal yang namanya tahun-tahun. Ya. Sehingga kejadian-kejadian mereka itu akan mereka kaitkan dengan peristiwa yang penting yang terjadi di zaman itu. Sehingga ulama sejarah mereka hanya mengatakan Rasulullah lahir pada tahun Gajah. Ya, karena pada tahun itulah tentara Abraha yang mengendarai gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kejadian yang luar biasa setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ya, mereka ada api yang selalu mereka jaga supaya tidak padam. Ternyata di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang sudah sangat lama ya tidak padam tersebut, yang selalu mereka jaga supaya tidak padam, kemudian ternyata tiba-tiba padam. Ya, tiba-tiba padam pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara hal yang luar biasa yang terjadi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau lahir sebagaimana yang kita sebutkan, beliau lahir sebagai anak yatim
karena ayahnya sudah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan, sehingga yang memberikan nama kepada beliau adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sangat menyayangi Nabi SAW. Nama yang diberikan kepada beliau adalah Muhammad. Dan nama Muhammad ini termasuk nama yang sangat jarang ada di masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu yang disebut dengan nama Muhammad. Ini sangat-sangat jarang. Artinya bukan nama yang pasaran. Kalau kita misalnya ada nama siapa? Agus. Itu banyak Agus. Ya kan? Iya. Tapi nama yang diberikan kepada beliau ini adalah nama yang sangat jarang mereka dengarkan. Nama tersebut adalah Muhammad. Dan arti Muhammad adalah orang yang banyak dipuji. Ya, arti Muhammad adalah Mahmud, yang artinya orang yang banyak dipuji. Nah, dan Nabi SAW memiliki nama yang sangat banyak. Ya, nama yang sangat banyak. Di antaranya adalah 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri. Dalam salah satu hadis beliau mengatakan, li khamsatu asma. Saya punya 5 nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Jadi nama Rasulullah itu adalah yang pertama Muhammad, yang kedua adalah Ahmad, yang ketiga adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapus. Yang keempat adalah Al-Hashir. Al-Hashir itu artinya yang mengumpulkan. Dan yang kelima adalah Al-Aqib. Al-Aqib artinya alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Ini 5 nama Nabi SAW yang harus kita ketahui. Kita ulangi: Muhammad, Ahmad, kemudian Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Semuanya memiliki makna. Ahmad ini disebutkan di dalam kitab-kitab Samawiyah, seperti dalam kitab Injil dan dalam kitab Taurat. Itu disebutkan nama nabi yang paling terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ahmad. Nah, wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Tentang Isa alaihissalam, Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya tentang nabi yang paling terakhir yang namanya adalah Ahmad. Sedetail ini disebutkan di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Taurat, bahwasanya nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah Ahmad. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengenal kitab mereka, yang membaca kitab mereka, para ulamanya, mereka sangat mengenal tentang Nabi SAW. Karena di dalam kitab-kitab mereka disebutkan namanya dan juga disebutkan ciri-cirinya. Nanti kita akan sebutkan di antara dalil yang menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka sangat tahu siapakah nabi yang terakhir itu, dan mereka sangat tahu bahwasanya Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Akan tetapi yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah adalah kesombongan yang ada di dalam hati-hati mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah dilahirkan, disusui oleh ibunya selama 7 hari. Kemudian disusui juga oleh salah satu budak dari Abu Lahab yang bernama Thuwaibah, dan juga nanti disusui dalam waktu yang lama oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Dan istimewanya adalah
karena ternyata kedua wanita ini, yaitu Thuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah, keduanya pernah menyusui pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Jadi Hamzah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mereka memiliki hubungan paman dan keponakan, mereka juga memiliki hubungan saudara sepersusuan. Antara Hamzah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua adalah saudara sepersusuan, bahkan dari dua ibu, dua wanita yang menyusui mereka, yaitu Thuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Kebiasaan orang-orang Arab di zaman itu adalah anak-anak mereka ini mereka tidak biarkan tumbuh di kota Mekah, karena pada waktu itu kota Mekah adalah kota yang sangat besar. Dalam artian setiap waktunya banyak orang yang datang, banyak orang luar datang. Kenapa banyak orang luar datang? Karena mereka datang untuk haji, datang untuk tawaf di Ka'bah, sehingga banyak pendatang-pendatang yang akan mengunjungi kota Mekah. Dan kalau banyak orang yang datang, ini akan berpotensi membawa penyakit, membawa penyakit yang bermacam-macam. Sementara anak yang masih kecil sekali itu sangat rentan terkena penyakit yang menular. Sehingga kebiasaan mereka adalah anak-anak bayi itu akan dibawa ke pedalaman, akan dibawa ke pedalaman. Dan memang sudah ada orang-orang pedalaman yang dikenal dengan orang-orang Arab Badui, orang-orang pedalaman yang setiap saatnya datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan, karena itulah pekerjaan mereka. Mereka akan diupah oleh orang tua bayi ketika mereka mau menyusui anaknya dan merawatnya selama 2 tahun. Tibalah suatu waktu di mana rombongan dari Bani Sa'ad, dari kabilah Sa'ad, kabilahnya Halimah, makanya namanya Halimah Sa'diyah, karena dia berasal dari kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad. Nah, datanglah kabilah tersebut ke kota Mekah. Sementara Halimah Sa'diyah ini, dia datang dengan suaminya dan juga seorang bayinya. Dia juga datang dengan seorang bayinya. Dan kendaraan mereka adalah unta yang sudah tua, yang sudah tidak mengeluarkan susu lagi untuk diperah. Ada susunya tapi sedikit sekali. Dan mengendarai keledai yang juga sangat lambat, sangat lambat jalannya, sehingga mereka harus ketinggalan rombongan. Orang-orang sudah sampai di Mekah, dia belum sampai. Akhirnya dia hanya mendapatkan sisa-sisa saja, sisa-sisa bayi. Maksudnya sisa-sisa bayi adalah kemungkinan yang paling besarnya sisa-sisa bayi ini karena orang tuanya pasti tidak mampu untuk membayar upah dengan yang selayaknya. Karena orang-orang yang duluan sampai pasti mencari anak-anak bangsawan, orang-orang kaya. Adapun Halimah, dia cari-cari tidak ada lagi, kecuali hanya satu saja, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kakek-kakek buyut Rasulullah memang orang-orang bangsawan, tapi mereka dari segi ekonomi tidak terlalu kaya raya. Apalagi Muhammad seorang anak yatim, seorang anak yatim, pastilah tidak terlalu banyak upah yang akan diberikan oleh ibunya. Sehingga Rasulullah yang tersisa dan Halimah Sa'diyah daripada pulang dengan tangan kosong, akhirnya dia pun mengambil Nabi SAW sebagai anak susuannya, dibawa ke kampungnya. Dan yang membuat mereka tercengang adalah karena unta yang mereka kendarai yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu, kemudian ternyata kantong susunya itu sudah penuh dengan susu, dan mereka memerahnya sampai mereka kenyang. Begitu pula dengan keledai yang mereka kendarai, yang jalannya sangat lambat, kemudian tiba-tiba sangat cepat. Bahkan
mendahului keledai-keledai teman-temannya yang lain, rombongannya yang lain. Disinilah dia mulai merasakan adanya keberkahan dari anak yatim yang dia bawa ini. Ya. Terlebih ketika sampai di kampung halamannya di Bani Sa'ad, ya, yang biasanya kambing-kambing mereka pulang dengan perut yang masih lapar, dengan perut yang kosong, ya, sehingga air susunya tidak terlalu banyak. Ya, semenjak Nabi SAW berada di kampung halaman mereka di Bani Sa'ad, ya, kambing-kambing ternakannya ini selalu pulang dengan kenyang dan mengeluarkan susu yang sangat banyak, ya, yang membuat tetangga-tetangganya mengatakan, gembalakan kambing kita di tempat, ya, di mana kambing-kambingnya Halimah ini digembalakan. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya sebab daripada keberkahan tersebut adalah dengan adanya Rasulullah SAW di dalam rumah mereka. Nah, sehingga Halimah Sa'diyah sangat menyayangi Nabi SAW. Akan tetapi tibalah waktu ketika sudah berumur 2 tahun harus dikembalikan kepada ibunya. Ya. Dan kami tadi luput menyebutkan di antara alasan orang-orang Arab yang membawa anak bayi mereka jauh ke pedalaman, yang pertama tadi adalah supaya terhindar dari penyakit, dan yang kedua adalah agar mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik. Ya, otaknya, fisiknya, karena di pedalaman sana tidak ada sama sekali polusi-polusi, maksudnya polusi, penyakit-penyakit dan seterusnya. Kemudian tumbuh di tempat yang betul-betul jauh dari keramaian, dan juga agar bahasanya anak-anak tersebut lebih fasih, ya. Karena mereka tidak terkontaminasi dengan banyaknya orang-orang luar yang datang dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam logat. Sehingga di antara harapan mereka adalah agar anak tersebut tumbuh dengan bahasa yang betul-betul fasih. Karena di antara yang dibanggakan oleh orang-orang Arab dahulu adalah kefasihannya. Mereka akan sangat berbangga ketika anaknya itu sangat fasih di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di umur 2 tahun dikembalikan kepada ibunya. Akan tetapi Halimah Sa'diyah ini, ia membuat alasan, ia bagaimana meyakinkan ibunya supaya ditambah lagi waktunya. Ya. Dia bilang, ya, jangan biarkan anakmu di Mekah, ya, dia masih kecil sekali, nanti khawatir banyak jamaah haji yang datang dan menularkan penyakit kepadanya, sementara dia adalah anak yang sangat lucu dan seterusnya. Membuat ibunya supaya bisa merelakan lagi anaknya dibawa ke kampungnya Halimah Sa'diyah ini. Ya, karena dia sudah merasakan bagaimana besarnya keberkahan selama Rasulullah berada di kampungnya. Akhirnya ibunya pun, ya, luluh dengan hal tersebut. Ya, kemudian diizinkan untuk kembali dibawa oleh Halimah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Rasulullah berumur 4 tahun, ya, berumur 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Halimah ini sangat ketakutan. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa pembelahan dada. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan membelah dadanya. Ya, bukan dibelah kiasan, tapi dibelah, benar-benar dibelah. Ya. Kemudian diambil hati Nabi SAW dan diambil segumpal, ya, daging dari hatinya. Malaikat Jibril mengatakan ini merupakan bagian. Malaikat mengeluarkan, membuang, ya, segumpal daging tersebut yang merupakan bagian syaitan pada diri Nabi SAW. Kemudian setelahnya Malaikat Jibril mencuci hati Nabi SAW di sebuah bejana yang berisi air Zam-Zam, ya, untuk
membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini disaksikan oleh beberapa teman bermainnya. Kemudian mereka langsung pulang ke rumah Halimah dan memanggil Halimah bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Ya, dia sangat khawatir karena anak ini dalam pengasuhannya, merupakan tanggung jawabnya. Kalau terjadi apa-apa padanya, maka dialah orang yang paling bertanggung jawab. Ya, dia melihat ke bekas ke dada Nabi SAW dan memang ada bekas, ya, sudah dibelah dadanya. Akhirnya dia pun tidak berpikir panjang lagi, mengembalikan Nabi SAW Muhammad kecil ke pangkuan ibunya, dikembalikan kepada ibunya Aminah, ibu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah, ya, sejak berumur 4 tahun tersebut dirawat, dibesarkan oleh ibunya sampai berumur 6 tahun. Kemudian ibunya mau untuk menziarahi makam ayahnya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah yang berada di Yathrib, di kota Madinah. Ya, dia berangkat ke sana 4 orang, Aminah, Muhammad SAW, kemudian Ummu Aiman yang merupakan budak atau pembantu di rumah Aminah, dan juga Abdul Muttalib. Ya, mereka berempat datang ke Madinah untuk menziarahi kuburan Abdullah, ayah Nabi SAW. Kemudian setelah itu mereka pun kembali ke kota Mekah, dan di perjalanan antara kota Mekah dan kota Madinah di sebuah tempat yang bernama Abwa, kemudian di sanalah Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di situ. Ya, dikuburkan di Abwah, sebuah tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Akhirnya Rasulullah kehilangan kedua orang tuanya, ya, di usia yang masih sangat kecil, ya, di usia 6 tahun sudah kehilangan kedua orang tua beliau. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dirawat dan dibesarkan oleh Abdul Muttalib, kakeknya yang sangat menyayanginya, sebagai ganti dari Abdullah, anaknya dahulu, yang sangat dia sayangi. Ya. Akhirnya kasih sayangnya tersebut dia limpahkan semuanya kepada Muhammad SAW. Ya. Cucunya yang sangat dia cintai, bahkan melebihi kecintaannya terhadap semua anak-anaknya. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW, Muhammad yang masih kecil, ya, menduduki tempat duduk Abdul Muttalib yang berada di dekat Ka'bah, di mana tempat duduk ini tidak ada satu orang pun dari anak-anak Abdul Muttalib yang berani untuk menduduki tempat duduk tersebut. Ya, karena mereka semuanya segan dan hormat kepada ayahnya Abdul Muttalib yang merupakan pemimpin dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka semuanya segan. Akan tetapi ternyata Rasulullah langsung duduk di tempat tersebut. Akhirnya paman-pamannya melarangnya, ya, jangan duduk di sini. Ini merupakan tempat duduk Abdul Muttalib. Akan tetapi Abdul Muttalib yang melihat hal tersebut mengatakan, biarkan dia duduk di tempat duduk itu, karena sesungguhnya anak ini akan memiliki kedudukan yang sangat besar di kemudian hari. Ya. Ini persangkaan Abdul Muttalib kepada cucunya ini, bahwasanya cucunya ini akan memiliki kedudukan yang sangat besar nanti di kemudian hari. Nah, dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayangnya Abdul Muttalib kepada cucunya Muhammad SAW. Kemudian pada saat usia Rasulullah 8 tahun, ya, 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun akhirnya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia.
dan kakeknya berpesan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diasuh oleh salah seorang anaknya yang bernama Abu Talib. Iya. Dan Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengasuhnya, menjaganya itu lebih dari 40 tahun. Ya. Sejak beliau berusia 8 tahun sampai berusia 50 tahun. Ya, sampai berusia 50 tahun. Karena Abu Talib nanti akan meninggal dunia ya pada tahun ke-10 kenabian. Pada saat umur Rasulullah pada waktu itu adalah 50 tahun. Ya. Selama itu 42 tahun, mulai dari kecil sampai besar, ya, sampai besar, Abu Talib selalu menyayanginya dan selalu menjaganya dan selalu membelanya. Bahkan ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, padahal Abu Talib ini tidak masuk Islam, ya. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Dia masih menganut agama nenek moyangnya, agamanya Abdul Muttalib dan kakek-kakeknya, yaitu menyembah patung-patung, menyembah berhala. Iya. Tapi meskipun demikian, berbeda keyakinan, tapi Abu Talib ini karena sayangnya kepada keponakannya, dia menjaganya dengan sepenuh jiwanya. Iya. Dia menjaganya, kalau harus diganti dengan nyawanya maka dia akan menggantinya dengan nyawanya. Iya. Karena saking perhatian dan kasih sayangnya Abu Talib kepada keponakannya. Nah, dan ketika Rasulullah sudah mulai berusia 12 tahun, ya, Abu Talib membawanya untuk berdagang, diajari bagaimana perdagangan. Jadi mulai dari kecil sudah mulai diajar berdagang, dan berdagangnya bukan perdagangan lokal, ya, tapi lintas daerah, lintas negara. Kalau istilah kita perdagangan internasional, ya. Karena beliau berada di Mekah dan daerah yang mereka tuju adalah Syam, ya, Syam. Kalau sekarang Syam itu meliputi Palestina, kemudian Suria, Lebanon, ya, ke daerah Syam. Akan tetapi sebelum mereka sampai di Syam, mereka singgah di sebuah tempat yang bernama Busra, ya, daerah yang bernama Busra. Ini sudah masuk wilayah Syam, tapi belum sampai di tempat yang mereka akan tuju. Nah, di Busra ini ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahirah atau Rahib Bahirah. Namanya adalah Pendeta Bahirah. Dia seorang Nasrani. Nah, ketika rombongan Abu Talib sampai di tempat tersebut, pendeta ini pun Bahirah, dia mencari siapakah pemimpin rombongan perdagangan tersebut. Ya. Tidak biasanya dia ada urusan dengan pedagang. Biasanya ada pedagang, ya sudah lewat saja. Tapi kali ini dia mau bertanya sesuatu terhadap pedagang ini. Ya, dia pun menunjuk Abu Talib, ya, sebagai pemimpinnya. Dan Abu Talib mengatakan pendeta ini setelah mengetahui keberadaan Rasulullah SAW di situ, ya, dia pun mengatakan kepada pamannya Abu Talib, jangan lanjutkan perjalananmu ke Syam, pulanglah. Ya, pulanglah. Kenapa pendeta ini mengetahui bahwasanya Muhammad ini adalah seorang nabi nantinya? Karena dia sudah tahu, dia baca di dalam kitab-kitabnya, ya. Dia baca dalam kitab Injil. Dan ketika Rasulullah menuju ke tempat tersebut, kata pendeta ini, tidak ada pohon-pohon yang dia lewati, batu-batu yang dia lewati, kecuali semuanya sujud kepada Rasulullah SAW. Ya, meskipun bentuk sujudnya wallahu alam bagaimana, apakah tunduk atau bagaimana, yang jelas pengakuan dari pendeta ini mengatakan bahwasanya tidak ada pohon-pohon yang saya lihat yang dia lewati dan batu-batuan yang dia lewati, kecuali semuanya sujud kepadanya. Dan dia memastikan, ya, di pundak beliau di sini dia melihat ada khatam, ada stempel kenabian. Ya.
Stempel kenabian tersebut berbentuk seperti buah apel. Jadi ada seperti tonjolan sedikit, yang dimana tonjolan tersebut berbentuk seperti buah apel. Dia melihatnya, dan sudah setelah melihat stempel kenabian tersebut, dia tidak ragu lagi bahwasanya orang inilah yang telah disebutkan di dalam kitab mereka yang akan menjadi nabi akhir zaman, yang akan menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Thalib pun tidak melanjutkan perjalanannya untuk berdagang ke negeri Syam dan pulang ke Mekah karena adanya warning, wanti-wanti dari pendeta ini. Kalau sampai di situ, khawatirnya orang-orang di sana, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani akan mencelakakan anak ini. Karena mereka juga pasti tahu bahwasanya anak ini akan menjadi seorang nabi. Karena mereka seperti saya yang mengetahui isi Injil, isi Taurat, mereka pasti mengetahui bagaimana tanda-tanda kenabian anak ini. Akhirnya Rasulullah pun kembali ke Mekah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun berganti tahun Rasulullah tetap berdagang, meskipun tidak sampai ke Syam, berdagang di lokal dan tempat-tempat sekitarnya. Dan Rasulullah juga mengembalakan kambing. Di antara pekerjaan beliau adalah mengembalakan kambing. Dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengembalakan kambing. Nabi-nabi yang diutus, pendahulu-pendahulu Rasulullah itu semuanya mengembalakan kambing. Jadi mengembalakan kambing bukanlah pekerjaan yang hina. Dia merupakan pekerjaan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga termasuk pekerjaan para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, semuanya pernah mengembalakan kambing, mengembalakan unta. Karena ulama kita menyebutkan di antara hikmah mereka mengembalakan kambing adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran dan juga melatih jiwa kepemimpinan. Bagaimana mengatur kambing yang tidak berakal itu. Kadang-kadang ditarik ke sini, dia maunya ke sana. Kadang-kadang disatukan yang ini, kelompok yang situ sudah bubar lagi. Sehingga butuh siasat. Butuh siasat untuk menyatukan kambing-kambing tersebut dan mengembalakannya dengan baik. Kemudian pada saat Rasulullah berusia sudah masuk waktu ya? Belum ya? Berapa menit lagi? 5. Baik, kita lanjut sedikit. Pada saat Rasulullah berusia 25 tahun, tibalah waktunya Abu Thalib untuk menikahkan keponakannya, mencarikannya seorang wanita yang pantas untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan sebelumnya, sebelum kita menceritakan bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha ini adalah seorang janda yang kaya raya, yang punya bisnis yang besar di kota Mekah. Setelah dia mendengarkan kabar tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang, bagaimana kejujurannya, akhirnya dia pun menawarkan Rasulullah untuk membawa barang dagangannya, diperjualbelikan, dibawa barang dagangan tersebut. Akhirnya Rasulullah pun membawa barang dagangannya, diperdagangkan, diperjualbelikan, habis, pulang lagi ke Mekah dengan keuntungan yang luar biasa banyaknya. Nah, pendamping Rasulullah memberikan tazkiyah kepada Khadijah. Dia mengatakan, saya belum pernah melihat seorang pedagang dengan akhlak yang luar biasa melebihi akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah pun mulai tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Abu Thalib pun akhirnya menemukan bahwasanya inilah wanita yang paling pantas untuk dinikahkan keponakannya dengan wanita tersebut. Dan Khadijah tidak menolak sama sekali. Padahal Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak laki-laki yang datang melamarnya, tidak ada yang diterima.
Iya. Banyak laki-laki yang melamarnya. Padahal beliau seorang janda yang berumur 40 tahun. Iya. Bukan seorang gadis 17 tahun atau 18 tahun. Banyak laki-laki yang datang melamarnya, bukan. Tapi seorang janda punya anak umurnya 40 tahun, tapi banyak orang yang mau melamarnya, tapi semuanya ditolak. Tapi Rasulullah SAW yang kalau kita ya kondisinya pada waktu itu kondisi sosialnya Muhammad Rasulullah SAW hanya sebagai pekerjanya saja, ya, dan bosnya adalah Khadijah, ya. Tapi itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadilah pernikahan tersebut, dan Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah wanita yang sangat berkah, ya. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas, ya. Beliau adalah wanita yang sangat tinggi budi pekertinya, akhlaknya yang sangat baik, ya. Dan selain daripada itu, keutamaan Khadijah yang lain adalah beliaulah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan anak-anak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 orang anak, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak yang pertama bernama Al-Qasim. Makanya beliau diberikan kunyah dengan kunyah Abul Qasim, ya Abul Qasim, karena nama anak pertamanya adalah Al-Qasim. Kemudian anak keduanya adalah Zainab. Kemudian yang ketiga adalah Ruqayyah. Kemudian yang keempat adalah Ummu Kulsum. Dan yang kelima adalah Fatimah. Dan yang keenam adalah Abdullah. Ini 6 putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, afwan tadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Siapa tadi anak yang ketiga yang saya sebut? Qasim dulu, baru Zainab, baru Ruqayyah. Ya, sudah benar ya. Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum yang ke berapa itu? Yang keempat, Fatimah, kemudian Abdullah. Ya. Akan tetapi anak laki-laki beliau Al-Qasim dan Abdullah itu meninggal pada saat mereka masih kecil. Yang meninggal sampai usia dewasa adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga putri beliau meninggal mendahului beliau sebelum Rasulullah meninggal. Adapun Fatimah satu-satunya putri beliau yang meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan sebelum kita azan. Taib, tidak lagi pertanyaan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dicatat dengan baik, ya, dan dihafal dengan baik. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.